Kamu pernah nggak sih bingung pas lagi mikir mau bikin website kamu di Wix atau nge-hosting di DreamHost? Kamu nggak sendirian guys. Sekilas mereka ini mungkin kelihatan mirip, dua-duanya kan ngebantu kamu bikin website online tentunya. Tapi sebenarnya mereka tuh dibuat untuk tujuan yang berbeda dan pilihan yang salah itu bisa ngebuang waktu, energi, bahkan budget kamu. Kalau kamu mau bikin yang simple, website yang keren dilihat dan secepat mungkin, satu platform ini bakal bikin hidup kamu jadi jauh lebih mudah guys. Tapi kalau kamu mikirnya jangka panjang dan pengen kontrol penuh atas setiap detail kecilnya, gimana tampilan website kamu, gimana jalannya, dan gimana cara skalanya, kamu bakal butuh sesuatu yang beda banget guys. Nah, di video hari ini aku bakal ngebahas apa sih DreamHost sama Wix itu, fitur-fitur penting yang perlu kamu tahu, sama kelebihan dan kekurangan sebenarnya dari masing-masing platform. Nanti di akhir kamu bakal tahu persis platform mana yang paling cocok buat kebutuhan kamu dan ngebantu kamu ngebangun website yang kamu butuhin. Tanpa ngebuang waktu berjam-jam gali-gali review atau ngebandingin fitur yang gak ada habisnya, langsung aja kita mulai guys. Pertama-tama biar jelas banget, DreamHost sama Wix itu sebenarnya apa sih? Mereka ini punya tujuan yang berbeda guys. DreamHost itu penyedia web hosting. Artinya disinilah semua file website kamu, gambar sama kode-kodenya itu disimpan. Dia ini nawarin kamu tempat sama tools yang dibutuhin buat ngelola website kamu di bagian back-endnya. Sambil ngasih kamu kontrol penuh atas desain, fungsi, sama kustomisasi. Apalagi kalau kamu pasangin sama WordPress guys. Nah kalau Wix itu beda lagi. Dia ini website builder. Dia itu udah termasuk hosting juga, tapi lebih fokus ke tampilan depan, nawarin tools, drag and drop yang bikin kamu bisa desain website yang mudah banget dan kelihatan langsung. Wix ini ngurusin semuanya mulai dari hosting, keamanan, sampai desain di satu tempat aja guys. Jadi cocok banget buat pemula yang pengen cepat online tanpa ribet sama hal-hal teknis. Sekarang lanjut kita bahas beberapa fitur utama dari masing-masing platform guys. Kita mulai dulu dari DreamHost. Hostingnya bisa diandelin dengan uptime yang kuat. DreamHost ini nawarin jaminan uptime yang terbaik di industrinya. Artinya website kamu bakal tetap online hampir sepanjang waktu. Ini tuh penting banget kalau kamu ngejalanin bisnis, blog, atau website apa aja yang harus bisa diakses 7x24 jam. Tiap menit website kamu down itu bisa berarti kehilangan pengunjung atau gagal jualan. Nah, penyedia hosting yang stabil itu harga mati guys. Berikutnya, integrasi WordPress penuh. DreamHost itu direkomendasiin resmi sama WordPress, dan masang WordPress di DreamHost itu mudah banget, tinggal klik tombol aja. Ini tuh penting loh karena WordPress itu ngasih kamu kustomisasi yang hampir nggak terbatas dengan plugin sama tema guys. Jadi kalau kamu berencana buat ngembangin website kamu seiring waktu, DreamHost nawarin fleksibilitas dan kekuatan buat berkembang sesuai kebutuhan kamu yang berubah. Berikutnya, bandwidth sama penyimpanan tanpa batas. DreamHost nggak ngasih batasan berapa banyak pengunjung yang bisa akses website kamu atau seberapa banyak konten yang bisa kamu upload. Ini tuh ngebantu banget kalau kamu nyimpan file besar kayak gambar, video, atau file yang bisa di-download. Nah, pas traffic website kamu naik, kamu nggak perlu khawatir soal biaya tambahan atau kecepatan yang dibatasin guys. Berikutnya, sertifikat SSL gratis. Keamanan itu penting banget, apalagi kalau kamu ngurusin data pribadi atau pembayaran di website kamu. DreamHost nyediain sertifikat SSL gratis di semua plan hostingnya. Ini nge-enskripsi pertukaran data antara website kamu sama pengunjung, dan ini bakal ningkatin kredibilitas kamu dengan ngelindungin informasi penggunanya. Berikutnya, backup harian sama privasi domain. DreamHost nawarin backup harian otomatis, jadi kalau ada apa-apa, entah itu masalah teknis atau kesalahan dari kamu bisa balikin website kamu ke versi sebelumnya. Plus, dengan perlindungan privasi domain gratis, informasi pribadi kamu nggak bakal muncul di database publik yang ngurangin resiko spam atau pencurian identitas. Lanjut kita bahas fitur utamanya Wix. Nah, yang pertama, website builder yang drag and drop. Value terbesarnya Wix itu gampang dipakainya builder drag and dropnya mereka. Kamu bisa ngedesain website kamu persis kayak yang kamu mau tanpa nyentuh sebaris coding apapun. Fitur ini tuh cocok banget buat pemula yang pengen website kelihatan profesional tanpa harus sewa developer guys. Tinggal klik tarik dan lepas elemen kayak teks, gambar, atau video kemana aja yang kamu mau. Wix juga platform serba ada, jadi dia ini ngurusin semuanya. Seperti yang aku sebutin tadi, mulai dari hosting, update keamanan, bahkan registrasi domain. Ini bikin dia jadi pilihan yang bagus kalau kamu nyari yang tanpa repot gitu pengalamannya guys. Kamu juga nggak perlu khawatir ngurusin hal teknis di belakang layar karena Wix ngurus semua back-endnya untuk kamu. Wix ini juga punya template jadi sama kustomisasi guys. Wix nawarin banyak banget pilihan template yang didesain buat berbagai industri, mulai dari fotografi sampai dengan e-commerce. Nah, tiap template ini bisa dikustomisasi pakai font berbeda, warna, sama tata letaknya. Jadi meskipun kamu pakai desain jadi, website kamu bakal bisa kerasa unik dan personal guys. Mereka juga punya app market buat fungsi tambahan. Wix punya marketplace beneran yang bisa kamu cek langsung semua tambahan ekstra mereka buat dipasang cuma dengan sekali klik aja. Ini tuh bikin mudah banget buat kamu ngembangin fungsi website kamu tanpa perlu pengetahuan teknis tambahan guys. Terakhir, Wix juga punya tool SEO bawaan. Ini bakal ngebantu website kamu dapetin ranking lebih tinggi di search engine. Jadi dari deskripsi meta yang bisa diatur sampai pembuatan sitemap yang mudah, alat-alat ini nggak bantu para pemula untuk optimasi website mereka tanpa perlu sewa ahli SEO.
SEO. Jadi kan sekarang kamu udah tahu nih keduanya ini soal apa. Jadi langsung aja kita lanjut lihat pilihan plan sama harganya guys. Kalau kamu pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi, kamu bakal dibawa ke pilihan plannya DreamHost. Jadi mereka ini punya beberapa pilihan plan berbeda dan kamu bisa bayar bulanan atau kamu bisa langsung ambil plan prabayarnya. Dengan plan prabayar kamu bakal paling hemat guys. Jadi kita mulai dulu dengan plan starter. Nah untuk tahun pertama harganya ini $2,95 aja per bulan, terus naik jadi $6,95 per bulan, dan kalau kamu bayarnya di muka kamu bisa hemat sampai 63% dibanding milih bulanannya. Dan untuk plan starter ini tuh cocok banget untuk pemula guys. Dengan ini kamu ngedapetin satu website, kamu dapetin custom domain gratis, unlimited traffic, kamu juga dapetin WordPress yang udah diinstal, free migrasi WordPress otomatis, AI website builder, dan beberapa hal lain yang udah kita bahas. Nah yang keren dari DreamHost ini, mereka itu punya jaminan uang kembali 97 hari. Jadi kalau sebelum 97 hari habis dan kamu ngerasain itu nggak cocok untuk kamu bisa langsung minta uangnya balik guys. Lanjut ada plan Shared Unlimited, dan ini tuh plan yang cocok banget buat banyak website. Jadi plan ini tuh harganya mulai dari $4,95 per bulan untuk tahun pertama, terus naik jadi $12,99 per bulan, dan lagi kamu juga bisa hemat 65% dibanding bayar bulanannya guys. Dengan plan ini kamu ngedapetin website unlimited, kamu dapat semua yang ada di plan starter, tapi kamu juga ngedapetin email unlimited di domain custom kamu, dan lagi-lagi kamu juga dapetin jaminan uang kembali 97 hari guys. Terakhir ada plan DreamPress guys, dan ini tuh semua yang kamu butuhin untuk ngejalanin website sukses secara online. Jadi dengan plan ini tahun pertama itu harganya mulai dari $16,95 aja per bulan, dan kamu bisa hemat sampai 30% dibanding bayar bulanannya guys. Dengan plan ini kamu ngedapetin satu website WordPress, kamu dapetin domain gratis, 100.000 pengunjung bulanan, unlimited bandwidth, kamu juga dapetin lebih banyak hal yang udah kita bahas dan fitur-fitur utamanya. Kamu dapat backup sesuai permintaan, restore sekali klik, free prioritas dan migrasi situs, backup 2 minggu, dan masih banyak lagi. Kalau kamu mau mulai, make sure kamu dapetin harga terbaik guys. Di sini kamu tinggal klik daftar, terus nanti kamu putusin mau pilih domain kamu, dan mungkin kamu udah punya guys ya. Kamu bisa langsung pilih itu juga dan lakuin nanti. Terus kamu bisa putusin mau plan yang mana. Jadi seperti yang aku bilang, makin lama durasi kamu bayar, makin bagus juga penawaran yang didapat. Jadi kalau kamu bayar setahun, harganya itu $4,95 aja per bulan, dan kamu bisa pilih sampai 3 tahun, dan ini tuh harganya mulai dari $3,95 aja per bulan. Terus tinggal masukin info kartu kredit kamu dan kamu udah siap guys. Berikutnya kita ngebahas plannya Wix. Jadi sekali lagi klik link kita yang ada di deskripsi dan kamu bisa mulai gratis hari ini guys. Kamu tinggal masukin alamat email, terus lanjut aja klik mulai sekarang. Kalau Wix ini mereka tuh punya banyak banget pilihan plan dengan harga yang berbeda untuk kamu. Jadi ada plan Lite yang harganya ini mulai dari $17 aja per bulan, dan kamu dapetin free domain selama setahun, kamu dapetin penyimpanan 2 GB, hosting multi cloud, Lite marketing suite, dan 2 kolaborator situs. Berikutnya ada plan Core. Harganya ini mulai dari $29 per bulan guys. Kamu dapetin semua yang ada di plan Lite, tapi kamu juga dapetin penyimpanan yang lebih banyak, dan kamu dapetin basic marketing suite sekaligus e-commerce dasar guys. Jadi di sini kamu juga bisa nerima pembayaran dan kamu dapetin 5 kolaborator situs. Berikutnya ada plan bisnis, dan ini tuh harganya mulai dari $36 aja per bulan. Kamu dapetin semua yang ada di plan Core, tapi kamu punya penyimpanan lebih banyak, dan kamu dapetin e-commerce standar yang tentunya ini tuh di atasnya basic, dan kamu dapetin 10 kolaborator situs. Terakhir ada bisnis elite. Nah dengan plan ini harganya itu mulai dari $159 per bulan, dan kamu dapetin semua yang ada di plan bisnis, tapi kamu dapetin penyimpanan lebih banyak, malah penyimpanannya ini unlimited guys sebenarnya. Dan kamu dapetin advanced marketing suite, e-commerce canggih, sama platform developer canggih guys, dan 100 kolaborator situs. Jadi kamu bisa langsung bikin website kamu gratis, lihat dulu cocok atau enggak untuk kamu, terus kamu tinggal pilih plan yang paling pas sama kebutuhan kamu tentunya. Nah sekarang kamu udah ngerti nih pilihan plannya, pilihan harga, dan semua fitur utamanya. Lanjut kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya guys. Jadi kita mulai dulu dari DreamHost. DreamHost ini ngasih kamu kontrol penuh atas website kamu yang ngebolehin kamu ngatur semuanya, mulai dari desain website sampai fungsi dasarnya. Ini tuh bener-bener pilihan yang kuat kalau kamu pakai WordPress juga guys. Karena itu kamu bisa akses ke ribuan plugin sama tema, dan juga ada unlimited bandwidth, backup harian, free sertifikat SSL, itu juga jadi nilai plus banget guys. Dan ini tuh solusi jangka panjang yang oke untuk siapa aja yang serius mau ngembangin websitenya. Tapi kekurangan terbesarnya itu nggak ramah banget untuk pemula. Kalau kamu baru mulai nge-hosting, nyiapin DreamHost itu, apalagi kalau dipasangin sama WordPress, itu bisa kerasa ribet banget guys. Kamu perlu ngurusin update software, backup meskipun itu otomatis, dan beberapa aspek teknis buat ngejalanin websitenya. Sekarang beberapa kelebihan dan kekurangannya Wix. Pertama, seperti yang udah kita bahas tadi, Wix itu mudah banget dipakainya, jadi pas banget untuk pemula yang gak mau ribet sama detail teknis guys. Builder drag and dropnya, templatenya yang udah jadi, sama setup serba adanya bikin web profesional itu jadi mudah banget dan simple.
simple. Semua yang kamu butuhin itu ada guys, termasuk hosting, keamanan, sampai alat SEO. Batasan terbesarnya Wix itu adalah fleksibilitasnya. Jadi sekali kamu pilih template, kamu kayak udah kekunci sama desain itu aja. Terus meskipun Wix ini nawarin aplikasi fungsi tambahan, dia ini nggak ngasih tingkat optimisasi dan skalabilitas kayak DreamHost. Buat project besar atau fitur yang lebih canggih, Wix ini lama-lama bisa kerasa ngebatasin guys. Jadi mana yang paling cocok buat kamu? Kalau kamu pemula dan pengen yang mudah, solusi serba ada buat bikin website cepat jadi dan jalan. Wix jelas pilihan yang bakal aku ambil guys. Ini tuh pas banget buat website bisnis simple, portofolio, atau blog pribadi yang mana kemudahan itu lebih penting daripada kustomisasi mendalam. Jadi kalau kamu berencana ngembangin website kamu, butuh kontrol lebih, atau pengen fleksibilitas buat perkembangan dengan fitur canggih, DreamHost apalagi dipasangin sama WordPress bakal ngasih kamu kebebasan terbaik buat bikin persis apa yang kamu mau. Ini tuh jelas lebih bagus buat project jangka panjang dan siapa aja yang mau ngeluangin waktu untuk belajar sama ngelola hosting mereka sendiri. Pada akhirnya guys, DreamHost sama Wix itu dua-duanya bagus. Tapi mana yang paling pas buat kamu itu tergantung kebutuhan sama seberapa besar kontrol yang kamu mau atas websitenya. Kalau kamu udah siap buat mulai bangun website kamu, aku udah taruh kedua linknya di deskripsi. Klik link itu buat dapetin penawaran terbaik dan mulai perjalanan website kamu hari ini. Kasih tahu aku di komen ya, kamu lebih condong di kemudahannya Wix atau fleksibilitasnya DreamHost guys. Channel ini tujuannya buat ngebantu kamu bikin website tanpa semua stresnya. Aku ngebagiin panduan ramah pemula, review jujur, sama tips biar perjalanan website kamu itu selancar mungkin. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tinggalin komentar atau pertanyaan di bawah ya. Makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.